ini ada yang tidak masuk? Siapa? Tidak, kenapa tetap tidak? Sakit, baik, kita absen ya. Tidak masuk. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan jaringan kabel dan kabel ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yang pertama menyebutkan kebutuhan perangkat yang kita gunakan untuk membangun jaringan kabel dan perangkat terbatas. Kemudian yang kedua kita nanti akan coba praktek, ya, akan coba praktek untuk konfigurasi jaringan kabel dengan menggunakan perangkat access point. Itu tujuan kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum masuk ke materi, minggu kemarin kita sudah mencoba untuk membuat perencanaan jaringan, ya betul ya? Perencanaannya dari mana? Dari rumah masing-masing? Iya. Kemudian kliennya dari? Baik. Saya mau tanya, kira-kira perangkat apa saja yang dibutuhkan? Ya. Apa? Power, apa lagi? Antena, apa lagi? Akses point, apa lagi? Ya. Apa? Kabel. Oke, ya, betul. Kemudian semua punya HP ya? Akses internetnya pakai apa sekarang? WiFi, jadi untuk jaringan untuk akses internetnya dengan WiFi. Ada yang menggunakan paket data? Kira-kira pertimbangan apa? Kira-kira? Ibunya katanya fotonya atau kualitas internetnya apa? Ya? Biasanya apa yang menjadi pertimbangan? Ada yang kata yang tinggi ya. Kemudian ini saya mau tanya juga, kenapa itu penting jadi pertimbangan? Kenapa? Kenapa harus kameranya tinggi? Untuk selfie cantik ya? Oke, kira-kira kalau Anda perhatikan komputer yang ada di sini, ini koneksinya menggunakan kabel ya, berarti menggunakan kabel. Dengan itu komputer bisa akses internet. Pada pagi hari ini kita akan coba nanti untuk satu kelompok kita akan mendiskusikan yang kemarin sudah kita sepakati. Yang kelompok hasil yang video, nah ya. Kemudian yang narasi, narasi cerita, ini yang suka gambar, yang alih bahasa. Oke, baik. Bagi masing-masing. Sebelum kita mulai masuk ke kelompoknya masing-masing, mungkin ada yang tidak nyaman komputernya, dia bermasalah? Tidak ada ya. Nanti bisa hanya satu untuk konfigurasi saja. Ya, kita bareng-bareng untuk menggunakan perangkat yang ada. Yang kelompok gambar, ya silahkan langsung masuk ke kelompoknya. Melingkar saja. Melingkar alatnya di mana? Di itu. Yang kelompok cerita, ya silahkan menuju kelompok. Sambil Anda siapkan untuk penyemangat kita, ya, biar semangat.
ada kalimat apa? Kalimat motivasi. Silahkan dicari. Kemudian nanti saya minta satu kelompok untuk membuat satu kalimat motivasi biar kita semangat. Kemudian talk show. Ya. Kemudian presentasi. Presentasi di sini. Silahkan membentuk kelompok. Video. Video. Oh, video. Silakan. Alih bahasa. Nanti pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Ya, oke, silakan. Dari kelompok talk show, apa kalimat motivasi yang bisa ditampilkan? Kekurangan bukanlah suatu halangan. Siap. Semangat. Dari kelompok alih bahasa, nggak harus siap tangan, apa yang disiapkan? Kegagalan kemarin adalah pelajaran, jangan biarkan itu untuk menghalangi keberhasilanmu hari ini. Siap, tidak boleh gagal yang kedua kalinya. Kelompok narasi, cerita. Silakan dibaca keras. Apa yang akan kita tentang sekolah adalah kenang-kenangan yang aku buat bersama teman-teman. Tentunya kenang-kenangan yang positif ya. Video, punya kalimat motivasi apa video? Jika untuk mimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depan. Mimpi aja takut, apalagi nanti meraih masa depan ya. Harus berani bermimpi supaya bisa meraih masa depan ya. Kepinang. Video. Video sudah tadi ya. Langsung sudah. Yang jadi. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang lebih kuat. Ya, yang merubah nasib kita sendiri. Jangan berharap banyak orang lain, kita harus mandiri, harus kuat. Gitu. Oke, itu motivasi kita untuk kerja kelompok pada yang ini. Tapi sebelum ke sana, saya akan mendemokan dulu, ya, apa yang akan Anda kerjakan. Sampai Anda lihat LKP-nya saya bagian ya. Yang pertama ada kasus ya. Ada kasus di sana Pak Anang mendapat tugas dari sekolah untuk membangun sebuah jaringan komputer. Kemudian yang tersedia di sini hanya komputer. Kira-kira butuh apa saja? Pertama. Kemudian yang kedua, kita punya alat, namanya apa ini? Akses point. Fungsinya untuk apa? Membangun jaringan apa? Jaringan kabel dan wireless ya. Jaringan baby. Baik. Kita akan coba demokan untuk konfigurasinya. Kita colokkan ke listrik, kemudian kita gunakan kabel apa namanya ini? Kabel UPV, ada cross, ada strike. Kalau yang digunakan pakai apa? Pakai strike, baik. Kita masukkan ke LAN card ya. Pastikan semua jalan. Ini saya tutup dulu. Kemudian yang pertama, kita konfigurasi jaringan. Semua alat yang kita gunakan default atau IP utamanya akan sama. Berapa coba tuh sebutkan? 192, 168, 1 berapa? 254. Komputer kita yang akan kita gunakan untuk konfigurasi menggunakan IP 192, 168, 1 selain 254 ya. Kita coba. Oke, ya. Saya contohkan di sini IP-nya 11 ya. Kemudian saya oke, saya close ya, semua close. Kemudian kita coba cek apakah juga tidak untuk mengecek koneksi pakai apa perintahnya. Ini
Bukan itu harus yang siapa apa saja? Ya, ada saya juga Pak. Nama ya, nama. Yang tiga KPD, saya minta Anda mengubah networknya. Jangan menggunakan 254 pada konflik, diganti dengan nomor urutan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Paling belakang ganti. Otomatis ketika kita kasih, yang kita ambil jangan nanti 254 tapi kemudian setelah itu SID-nya, kelompoknya, kelompok apa, kelompok video, kelompok cerita, kelompok bahasa. Setelah itu sudah siap menjadi kemudian tinggal kita colokkan ke kabel yang berguna. Misalkan rangka yang Anda gunakan untuk membuat konfigurasi alat yang ada bersama kelompok Anda. Langsung ke laporan. Setelah selesai, tinggal kita uji coba pakai kabel listrik. Kemudian kabel jaringannya masukkan ke koneksi. Kita tes. Kita menggunakan HP Anda masing-masing. Pastikan nanti untuk ketika ini sudah bisa terkoneksi, kemudian ada internet nanti itu oke ya, makanya maka nanti dieksplorasi sendiri untuk silakan untuk kelompok ya. Waktunya untuk diskusi 15 menit. Jadi bisa mencoba hasil 15 menit. Anda siapkan laporannya. Baik, ini toko yang gambar sudah coba dibuat gambarnya. Oke, coba ya ini nanti ya. Pakai saja nanti. Kita akan potong.
Oke, nggak ada masalah kelompok infografi? Nggak ada ya? Nanti salah satu silakan mereka menjelaskan. Ada masalah ya? Ini ya video, gambarnya gimana? Sambil diambil gambarnya? Oke, silakan tutorial. Semua buat tutorial ya? Membuat tutorial dengan video. Oke, silakan. Ada satu yang menjelaskan, tidak hanya gambar. Boleh sambil ini sambil yang silakan. Nanti kalau tidak bisa, alatnya di reset. Untuk bisa mungkin ya. Tahu tak cara resetnya? Tahu. Oke. Dan sudah selesai. Kelompok masuk siap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan musik ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak ya? Oke, kelompok satu terkait dengan konfigurasi dalam bentuk talk show tadi sudah disampaikan. Ada yang bahasa siap? Oke, silakan. Satu sebagai kameramen. Silakan. Kita menghargai budaya lokal, menggunakan di sini yang dipilih bahasa Jawa. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari
biar bisa jadi jaringan. Jadi niki nang sekolah ini tuh membutuhkan jaringan. Nah, kepiye carane awak dhewe iki gawe jaringan? Ini dewe yang alat PC di sini akses point, terus kabel, terus internet. Sekarang caranya gue pertama siapin alat karungan sih, terus yang keloro di sini kui si ganti IP-nya, ganti IP men ora podo karo gon akses point-nya. Terus bar kui dikoneksi akses point-nya karo di sini. Bar ganti IP gue mau. Terus buka browser nganggo IP-nya akses point. Ben iso digo login men bisa dikonfigurasikan. Terus konfigurasi ini diganti SSID. Lu jenenge men cetok go wifi ini jenenge men. Terus di setting men pena. Caranya nganggo DHCP ya, Bro. Pena nganggo DHCP. Terus men aman ya tiga sandi men sing nganggo sing Ora sembarang wong. Wis berarti sandine awak dhewe iso netokke dhewe. iso settingnya manetak dhewe, sandine manetak dhewe. Terus konfigurasi ya wis, terus disambungke kabel internet. Wis kuwi kok iso duwe internetan kaya wifi konten. Wis Berarti kowe kok wis dadi jaringan. Nah, internet sik iso awak dhewe menggunakan. iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada boleh pertanyaan ya? Kalau misalnya dijawab, boleh silakan. Karena kita tahu Akses point yang akan dibawakan oleh Mbak Tisha. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang kami gunakan itu ada 4, yaitu switch untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Lalu ada router untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan yang lebih tinggi seperti internet. Lalu yang ketiga ada kabel jaringan untuk menghubungkan perangkat seperti switch, komputer, dan router. Dan yang terakhir kita tentunya menggunakan access point sehingga menghubungkan perangkat internet ke jaringan kantor. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah konfigurasi yang akan dijelaskan oleh Mas Fadil. Yang pertama, setting IP sesuai dengan default access point. Kemudian buka browser seperti Firefox atau Chrome, ketik IP address access point. Contohnya 192.168.1.254 pada address dan lalu enter. Selanjutnya masukkan username dan password. Konfigurasi semua pengaturan dan fungsi access point. Kemudian next. Selanjutnya mengubah SSID dan mengisi password di bagian network setting. Ubah ID menjadi 192.168.1.4. Pastikan semua benar. Kemudian reboot. Tunggu sampai reboot selesai. Lalu dapat mengecek di handphone wifi yang telah kita buat. Oke, sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Dia tanya? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bos. Siap. Lanjut yang sudah siap presentasi bisa diupload hasilnya di
dokter kelas yang sudah kita siapkan belum? Sudah? Oh iya. Fungsi untuk mengkonfigurasikan akses point. Yang selanjutnya yaitu cara konfigurasi. Langkah pertama yaitu siapkan access point-nya, kabel LAN pada access point dan koneksikan kabel LAN ke komputer. Selanjutnya tinggal menyediakan access point-nya. Buka browser, misal Firefox, ketikkan IP address access point tadi pada address bar tekan enter. Langkah selanjutnya yaitu masukkan username dan password access point. Username dan password bisa Anda lihat di bagian bawah access point. Kita telah masuk di dalam access point. Setelah kita mengkonfigurasi atau memanage semua peraturan dan fungsi access point, selanjutnya klik next. Selanjutnya kita pilih mode access point yang terjadi dan kunci password tekan bebas. Pada bagian network setting, ubah IP sesuai dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, muncul halaman pemberitahuan setelah dipastikan semua benar, kemudian klik. Silakan tunggu sampai input selesai. Setelah input selesai, kemudian kita bisa mengecek di handphone atau laptop untuk mengecek Wi-Fi yang telah kita buat. Kemudian untuk kesimpulan, konfigurasi access point adalah proses penting dalam mengatur jaringan nirkabel. Ini melibatkan pengaturan SSID, keamanan, mode operasi, alamat IP, dan parameter lainnya untuk memungkinkan perangkat lain terhubung ke jaringan Wi-Fi. Kesimpulannya, konfigurasi access point adalah langkah kunci dalam menciptakan jaringan nirkabel yang aman dan berfungsi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Cukup? Ya, langsung kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi yang kami gambar. Yang pertama itu untuk menghubungkan ke internet, kita membutuhkan router untuk menyambungkannya. Kemudian untuk membagi jaringannya agar dapat banyak, kita menggunakan switch untuk mengkoneksikan pada klien-klien. Dan juga kami buat DHCP agar para klien tidak susah-susah untuk mengatur IP-nya. Mungkin cukup sekian ya. Koneksinya mungkin IP-nya berapa, kemudian Untuk IP-nya kami buat IP 192.168.100.924. Dia ditanyakan? ya itu bagus. Nah, ini. Mau tanya, itu kegunaannya server PT kenapa ya? Untuk DHCP sekarang untuk membuat memberikan IP secara otomatis. Apakah di router tidak bisa? Bisa tapi bukan di user bisa tapi Saya pengen bahasa ke DHCP nggak bisa. Jadi ditanyakan lagi. Tadi si apa? Tadi yang si Fahri ya. Skor saya yang bertanya. Oi. Ada lagi yang bertanya?
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Yang terakhir dari kelompok video, kalau sedang dari video mungkin bukan dengan action dari videonya ya. Beberapa sudah di teks diambil gambarnya, mungkin belum sempurna. Bisa dipraktekkan di depan, sama progresnya salah satu. Riset konfigurasi access point menggunakan tool point dengan riset tool di dalam access point sampai lampu mati. Selanjutnya kita setting IP pada komputer kita melalui setting IP address pada komputer kita IP-nya terserah. Di sini menggunakan contoh 192.168.1.5. Subnet mask kita menuju default, lalu kita pencet OK dan menghilang. Masuk pada login Google untuk membuka pada IP access point yang berada pada bawah bagian bawah access point. Di sini yang lain. Kalau di tower berarti kita butuh bagian apa? Penguat sinyal. Sudah mengisi referensi semua? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada yang mau disampaikan? Kelompoknya gambar sudah cukup? Apa aja? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita peroleh pada hari ini. Terkadang kita jarang sekali menghargai apa yang sudah kita capai begitu. Silakan memposisikan dulu dengan nyaman. Kursinya diatur sedemikian rupa, kemudian ikuti instruksi yang saya berikan. Baik, kita hentikan sejenak kegiatan pada pagi hari ini. Ambil posisi yang nyaman, senyaman mungkin. Letakkan tangan Anda di paha Anda, ya. Komputer dimatikan dulu sejenak. Jangan ada yang menggunakan komputer. Ya. Letakkan kedua tangan di paha, kemudian lemaskan jari tangan Anda, ya. Rasakan tubuh Anda sekarang bertumbuh di lantai. Seperti instruksi saya. Relax, ya, relax.
Perlekan kedua telapak mata, tarik nafas. Ya, tarik nafas. Kita coba rasakan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Marilah kita pejamkan mata kita, dengarkan dan renungkan. Kita buang kesombongan yang ada pada diri kita. Kita buang segala keangkuhan yang ada pada diri kita. Mari kita renungkan, kita ingat kembali jasa-jasa dari orang tua kita yang telah tiada barangkali, ataupun jasa dari orang tua kita yang masih sampai saat ini setia mendampingi kita hingga detik ini. Bayangkan di depan kita duduk sosok seorang ayah dan ibu kita. Lihatlah wajah ayah kita yang semakin hari semakin menua. Semakin hari kulitnya semakin keriput. Badannya tak lagi tegap, badannya tak lagi kekar seperti dulu. Bahkan ayahmu jarang pulang. Bahkan jarang sekali memeluk seperti dia peluk engkau ketika kecil dulu. Ayahmu rela berpanas-panasan, bekerja keras dan terluka barangkali, dan tak pernah terhitung berapa tetesan keringat di wajahnya. Itu semua dilakukan untuk membiayai hidupmu. Itu semua dilakukan demi untuk keinginanmu. Itu semua dilakukan demi membiayai pendidikanmu, dengan harapan kelak suatu hari nanti kamu menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti yang luhur dan berpendidikan. Sekarang lihatlah wajah ibumu. Ibu, engkau wanita yang telah melahirku, yang telah mengandungku selama 9 bulan, Ibu. Kemanapun kau pergi, engkau selalu membawaku. Ibu yang selalu meneteskan air mata di saat engkau dalam keadaan sakit. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap sujud. Ibu yang selalu mendoakanmu setiap hembusan nafasnya. Ibu yang setiap hari mengurusimu, yang rela tidak berselimut, hanya ingin engkau tidur nyenyak dan hangat. Ibu yang selalu menangis kalau engkau tidak ada di sampingnya. Ibu yang selalu merindukan saat engkau jauh darinya. Mungkin saat ini mereka sedang menderita satu penyakit yang kronis, tetapi mereka rahasiakan. Darimu mereka tidak suka, takut atau tidak mau kamu khawatir. Mereka mulai mengeluhkan kepalanya yang sakit, pinggangnya yang sakit. Mulai merasa sakit semua, tapi mereka diam. Ibu diam 1000 kata. Ibu diam 1000 bahasa karena tidak ingin menyusahkanmu. Lalu apa balasan kita sebagai seorang anak? Pernahkah kita sedikit saja memberi perhatian kepadanya? Pernahkah sedikit saja kita memberikan kasih sayang kepada mereka? Kita mungkin sering menghina di depan orang banyak, sampai-sampai ibu bapak kita merasa malu atas apa yang kita lakukan kepada keduanya. Bahkan mungkin seorang orang tua kita pernah meneteskan air mata karena perbuatan kita yang menyakiti hatinya. Kita sering membantah, kita sering marah-marah kepada mereka, kita sering menolak perintahnya, bahkan kita sering membantah apa yang mereka perintahkan. Hari ini kita masih bisa melihat wajah-wajah mereka.
Mungkin hari ini kita masih bisa makan bersamanya. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat senyum indah mereka. Tetaplah pejamkan mata. Dan mungkin pula pada hari ini kita masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang mereka berikan kepada kita. Tapi entah hari esok, apakah semua itu masih kita bisa lihat, apakah masih bisa kita rasakan. Mungkin saja di saat kita kembali ke rumah, kita melihat orang-orang berdatangan ke rumah kita. Sudah banyak keluarga berkumpul di depan rumah kita, menunggu kehadiranmu, menghadir yang terakhir kali melihat wajah orang tua. Tapi mereka tidak ingin mengabarimu, mereka tidak ingin mengganggu kegiatanmu, mereka tidak ingin mengganggu belajarmu. Ketika kau melangkahkan kaki dengan hati bertanya-tanya, ada apa di rumahku? Dan kau mulai masuk ke dalam rumah, disitulah kau melihat terbaring seorang yang sudah tertutup dengan kain putih dan kertas, yang sudah tertutup dengan kain panjang, yang sudah tertutup dengan kain melafalkan La ilaha illallah. Itulah ibumu, ibu yang telah membesarkanmu, ibu yang selalu mengelus kepalamu, ibu yang selalu memelukmu di kala butuh betapanya. Ibu yang sering kau marah-marahi, ibu yang sering merasa kesal oleh yang tingkahmu. Sayangilah ibumu selagi masih bisa. Sayangilah ibumu selagi kau masih bisa melihat ayah. Ibu, terima kasih atas sayangmu. Ayah, ibu, terima kasih atas semua pengorbananmu. Ayah, ibu, terima kasih atas waktu yang kau berikan kepadaku. Dan bersyukurlah bagi kita yang masih mempunyai ayah dan ibu. Banyak teman-teman kita yang tidak merasakan hangatnya kasih sayang orang tua, karena mungkin pada mereka dilahirkan ibunya sudah meninggal selama-lamanya. Berbahagialah untuk yang diberikan kesempatan yang bisa menyayangi orang tuamu. Doakan selalu ayah ibumu, sertakan selalu ayah ibumu dalam setiap sujudmu, karena sudah nanti kalau terlambat. Silakan buka mata Anda, ucapkan syukur alhamdulillah atas apa yang kita rasakan. Oke, kembali semangat, tetap semangat. Baik, pada sesi beberapa kegiatan kita sudah melakukan teknik stop, ya. Kita sudah melakukan refleksi. Kita coba untuk mempersiapkan pelajaran selanjutnya supaya kita raih hari ini. Sebagai awal kita meraih masa depan kita. Dan ke depan kita tetap punya motivasi untuk belajar. Waktu 3 tahun itu tidak panjang. Tahu-tahu sekarang kelas besok kelas banyak. Pastikan sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan semangat. Kemudian pastikan itu sebagai langkah awal kita untuk meraih masa depan kita. Oke? Kami minta kembali evaluasi untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan dipimpin Siap. Mengakhiri pelajaran kita siang hari ini.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan terus kita semua.